Tak apa-apa, Kak. Bagus, Kak. Mak dah bagi pengenalan dia lah hari ni. Okey, Ustaz, tanpa berlengah lagi, mari kita buka majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Oh, Alhamdulillah. ya, Kak. Baiklah Ustaz, tanpa berlengah masa lagi, saya persilakan ya Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqo hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan tadabbur Asmaul Husna. Kali ini kita insyaallah akan membahas Al-Basir, salah satu asma Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dasar kalau kita memahami asma Allah atau sifat Allah adalah bahwa yang pertama, prinsip dasarnya sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamislihi syai', ya. Dan sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bisa disamakan dengan apapun saja makhluknya. Sebenarnya ini logis sekali karena creator tentu tidak akan pernah sama dengan yang diciptakannya. Ya. Oke, jadi begitulah kita ketika memahami As-Sami, Al-Basir dan seterusnya. Ya. Sebagai gambaran kemarin saja ketika kita membahas pendengaran, kemampuan kita saja kita menjadi sadar bahwa begitu sangat limited sekali apa yang telinga kita bisa dengar. Ya. Jadi yang kita dengar hanyalah misalnya infrasonik, hanya untuk mengingatkan kembali, tidak bisa kita dengar, kita hanya bisa mendengar di range 20 sampai 20.000 kemarin. Ya. Hanya untuk mengingatkan betapa memang tidak mungkinnya orang memiliki pandangan ultrasonik. Oke. Jadi bayangin telinga kita saja kemarin hanya bisa menangkap di sini. Karena penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam ilmunya manusia sekarang suara itu kalau di bawah 20 Hz disebut infrasonik, di atas 20 Hz disebut dengan ultrasonik. Dan kita menjadi mengerti betapa limited sekali pendengaran kita ini. Dan apalagi kalau mau dibandingkan dengan As-Sami', ya, yang maha mendengar itu. Jadi jangan sampai ada pandangan atau kesadaran bahwa pendengaran Allah memiliki kesamaan dengan makhluk, sama sekali tidak mungkin, ya. Laisa kamislihi syai', ya, tidak mungkin itu. Begitu juga ketika nanti kita memahami al-basar, al-basir, ya. The all-seeing, the all-perceiving, the all-comprehending. Oke. Biar tidak terlalu lama, kita mulai. Secara kebahasaan, nanti kalau disikatkan, kata basir itu berasal dari kata basara, memiliki 4 makna. Ya. 1, to see, behold, notice. Yang pertama. Yang kedua, to understand atau to know. Yang ketiga, to perceive. Yang keempat, to be acutely aware. Jadi ada 4 itu kalau kita lihat nanti dari kebahasaan bahwa di dalam kata basara mengandung makna itu, melihat, memahami, memandang atau menganalisis atau menganalisa, menyadari, itu semuanya adalah terkandung di dalam kata basara. Ya, jadi kata basara tidak selalu dalam pengertian mata fisik seperti yang kita miliki, yaitu kita punya mata, kemudian kita memandang dengan mata fisik tersebut. Jadi di dalam kata basara secara bahasa, saya ulang lagi, melihat sebagaimana manusia melihat dengan mata fisik, maksudnya dengan kedua mata kita. Yang kedua, makna basara itu bukan hanya melihat dengan mata fisik,
tapi melihat dengan akal. Ya, sama seperti kita memahami IC begitu. Yang pertama IC dengan mata, yang kedua IC I understand. Ya. Yang ketiga perceive atau to have insight. Kalau kita sama sebenarnya berpikir, untuk perceiving, ada persepsi di sana. Kita menganalisis, setelah itu kita menyimpulkan. Terus to be acutely aware, ya kita menyadari. Nah, semuanya itu terkumpul di dalam kata basara. Itu kesimpulannya. Mari kita lihat lebih detailnya. Yang pertama, kita lihat Imam Raghib Al-Asfihani. Kata Imam Raghib Al-Asfihani, kata al-basir itu berasal dari kata al-basar. Biasanya digunakan untuk menyebutkan anggota tubuh yang dapat melihat, yaitu mata. Seperti kalamhil basar, misalnya Al-Quran menyatakan, wa id zaghatil absar. Itu yang dirujuk adalah mata zahir ini. Kata al-basar, selain dirujukkan kepada mata yang fisik ini, juga digunakan untuk sesuatu yang di dalamnya terdapat kekuatan untuk memandang. Nah, ini yang sudah tidak dirujukan kepada makna fisiknya. Karena itu nanti maknanya sebagaimana yang di awal tadi, tidak hanya to see, tapi juga bisa to perceive, ya, to be acutely aware, dan seterusnya. Makna yang kedua kemudian tidak dengan makna fisikal. Karena itu hati yang mempunyai kekuatan untuk memandang disebut dengan basirah. Jadi kalau basar itu juga bisa mengandung makna melihat tetapi tidak dari mata pandangan fisik, tapi dari hati kita. Biasanya disebut dengan infer knowledge, ya, bukan dari fisik. Sebenarnya nanti di Al-Quran, keyakinan kita itu kan dibangun dari, ini kayaknya menarik di bukunya Sayyid Naqib Al-Attas kalau saya tidak salah, itu juga menarik. Beliau ketika menjelaskan tentang keyakinan, ya. Jadi di dalam Islam itu ilmu itu kan mestinya kan gini, knowledge itu mestinya akan mengantarkan kepada certainty. Oke, ini sifat dari ilmu pengetahuan mestinya, ya. Oke, coba sebentar. Oke, mestinya ilmu pengetahuan itu mengantarkan kita menjadi pasti, yakin, atau dalam bahasa Arab disebut dengan yakin. Oke. Yang menarik, sebagaimana kritik hampir semua tokoh-tokoh Islamisasi sains atau pengetahuan adalah ilmu pengetahuan modern itu justru mengantarkan kita, semakin kita punya sifat sains itu bukan menghasilkan certainty, tapi menghasilkan ketidakpastian, justru uncertainty. Dan ini menarik bagaimana mestinya pengetahuan itu mengarahkan kepada certainty, malah alih-alih sains modern, kata Sayyid Naqib Al-Attas, menghasilkan uncertainty, bahkan confusion. Nah, ini yang ilmu yang kemudian melahirkan ketidaknyamanan, bahkan melahirkan chaos dan seterusnya. Karena itu kritik epistemologinya Sayyid Naqib Al-Attas, ya. Tapi tidak terlalu panjang ke sana, kita lihat ke sini. Jadi, mestinya ilmu itu menghasilkan certainty. Dan di dalam Al-Quran, kita ini bisa mendapatkan ilmu dan menghasilkan keyakinan melalui tiga. Ya. Kalau kita lihat, ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada satunya apa? Hakul yakin, sebagaimana di dalam ayat Al-Quranul Karim. Ya. Jadi ini sebenarnya 3 level of knowledge yang menghasilkan certainty, dan masing-masing tidak harus terpisah. Itu menariknya, ya. Jadi sebenarnya 3 model ini juga menggambarkan kesatuan diri manusia. Jadi kan ini sebenarnya 3 model keyakinan ini menunjukkan juga konsep kita, konsep diri manusia, ya. Jadi konsep keutuhan diri. Jadi ini berkenaan dengan diri kita ini ya terdiri dari 3 itu, yang masing-masing tidak harus dikontradiksikan karena ketiganya merupakan
unity, begitu maksudnya. Sehingga mestinya ain, ilmu, hakun itu harus saling kait-mengkait untuk menghasilkan pengetahuan yang makin kokoh, yang makin kuat, begitu. Ainul yakin kalau kita perhatikan dia menggunakan ain, menggunakan fisik, ya ain mata ini. Nah, ini juga bisa menghasilkan certainty karena kita menggunakan mata fisik, ya kita sebut saja lah physical eyes katakanlah ya. Kita menggunakan mata yang kelihatan ini. Oke. Ilmu yakin ini sudah tidak, kita tidak menggunakan physical eyes. Karena kita dikaruniakan oleh Allah namanya basirah. Kalau yang di atas menggunakan basar atau menggunakan ain, yang kedua tidak menggunakan ain tapi menggunakan ilmu. Biasanya ini disebut dengan infer knowledge kalau saya tidak keliru ya, infer knowledge ya. Atau ya pengetahuan yang bisa kita dapatkan dan sama yakinnya seperti kalau kita sederhananya ya, kalau kita melihat ada asap berarti ada api. Namanya infer knowledge. Kita tidak melihat apinya, tapi dengan data-data yang ada, otak kita bisa menyimpulkan. Ya. Jadi kita bisa perceiving, itu namanya perceive tadi. Ya. Jadi kita bisa memperceive something based on data we have. Ya, itu namanya ilmu yakin dan ini yang menghasilkan ilmu pengetahuan biasanya. Science itu di sini sebenarnya infer knowledge. Karena kita mengambil sampel dan kemudian kita generalisasi namanya infer knowledge. Oke. Hakul yakin ini kalau kita experiencing. Ini yang eksperimental knowledge ya. Nah, tiga-tiganya ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain karena masing-masing sebenarnya menghasilkan keyakinan semuanya. Nah, Allah cuman bedanya adalah tergantung nanti kenapa semestinya orang itu menghasilkan pengetahuan yang sangat solid, entah menggunakan physical eyes-nya, infer knowledge-nya, experimental knowledge-nya, dan ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Nanti lebih detailnya kita akan melihatnya, karena kadang-kadang sains modern itu memisahkan keduanya. Misalnya di infer knowledge Tuhan itu ada, oke? Karena kita bisa conclude with our perception dengan semuanya ini, kemudian kita bisa menyimpulkan, finally we conclude ada God exists, katakanlah. Tapi karena physical eyes tidak kelihatan dan tidak eksperimental, maka sains modern menyatakan nggak ada itu. Kita harus menolaknya. Nah ini yang disebut kemudian terjadi disunity, terjadi chaos. Nah dalam Islam tidak demikian karena tiga-tiganya ini ainul ilmul hakul itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus menghasilkan knowledge tiga-tiganya. Itu maksudnya. Oke. Nah, kembali lagi ke sekedar untuk pengantar itu ya. Jadi sama seperti di basar, kita akan melihat kesatuan itu. Jadi di dalam kata al-basir, kalau manusia saja diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa mendapatkan knowledge melalui tiga pola tadi ya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, demikian juga di dalam kata basoro, itu maksudnya. Satu, basoro yang pertama itu adalah melihat dengan physical eyes, kalau itu kita kontekskan ke manusia lagi-lagi ya, tapi kalau nanti dikontekskan ke Allah, tentu saja jangan berpikir matanya Allah, kita nggak tahu ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini untuk menunjukkan bahwa basor itu mengcapture berbagai macam data, baik yang bisa terlihat dengan mata kepala, itu maksudnya. Yang kedua, baik atau yang infer knowledge, seperti kata basirah. Karena itu basirah tidak saja kata basor yang pertama tadi bermakna melihat dengan mata kepala, yang kedua adalah melihat dengan mata hati. Kita menyebutnya dengan mata hati atau basirah. Sebagaimana Al-Quran misalnya menggunakan makna basar dengan mata hati itu adalah misalnya fakashafna angka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Nanti kami buka, kata Allah SWT, penutupmu. Ya, nanti kita akan tahu fabasaruka, maka basaruka kita akan bisa melihat ya dalam pengertian
basirah kita setelah dibuka oleh Allah, kita akan clear melihat apapun semuanya. Kita jadi faham, oh I see. Karena kita dibukakan pemahaman kita. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Misalnya, ini kisah Rasulullah Isra Mi'raj ya. Jadi pandangannya, tapi misalnya Raghib Al-Fasihani menyatakan basar di sini urusannya adalah dengan atau pemandangan atau knowledge yang didapat, atau pengetahuan atau penglihatan yang didasarkan tidak dengan physical eyes. Oke. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum dan seterusnya. Dan alat penglihatan atau mata hampir tidak pernah disebut dengan istilah basirah. Ya, kalau Allah menggunakan di dalam bahasa Arab, kalau basirah hampir tidak pernah dirujukkan kepada mata fisik. Ya, ini istilah bahasa Arab aja nggak terlalu penting buat kita. Saya skip saja. Oke, saya skip saja udah. Maksud basirah ada juga yang menyatakan misalnya ini dalam bahasa Arab basirah juga bermakna pengetahuan yang jelas dan nyata. Ya, saking jelas dan nyatanya. Ada ma'rifatin wa tahaqquqin, sangat clear, sangat jelas, namanya basirah. Misalnya Al-Quran menyatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Basirah, pengetahuan yang clear and solid knowledge, namanya basirah. Balil insan ala nafsihi basirah. Tetapi manusia terhadap dirinya sendiri yang tidak mau bersyukur kepada Allah SWT, yang rebellious terus kepada Allah SWT, never thankful kepada Allah SWT, and dia punya solid knowledge dengan itu, dia tahu semuanya. Ya, kata Allah SWT, innal insana li rabbihi lakanud. Ya, nanti Al-Quran menyatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Oke, itu maksudnya. Tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim. Itu juga pengetahuan yang clear dan nyata. Oke. Itu dari siapa? Raghib Al-Asfihani. Di lisan al-Arab, kata basir, kalau basir yang dirujukkan kepada asma'nya Allah adalah huwa alladhi yushahidul asya' kullaha. Basir adalah, basir sekali lagi bentuk intensifikasi, ya. Jadi sama seperti as-sami' kemarin, ya. Jadi dia bentuk intensifikasi, bentuk mubalaghah yang menunjukkan makna penyangatan, sehingga intensifikasi, sehingga kata huwallazi, kata al-basir maknanya adalah zat yang melihat, yusyahid al-asya, sesuatu kullaha, semuanya, dari seluruh dimensinya, zahiraha wa khafiyaha, yang zahirnya mau yang tersembunyi, mau yang tidak tersembunyi. Nanti ini menarik ya. Nanti saya ingin bawa kita ke pengetahuan yang jauh lebih dalam lagi, karena begini ya, kita ini sebenarnya melihat apapun itu, sebenarnya semua realitas itu terdiri dari dua bagian. Satu yang nampak, yang kedua yang tidak nampak. Oke, saya lihatkan dulu begini maksudnya. Reality itu sebenarnya selalu terdiri dari dua dimensi. Satu yang seen, ya, yang seen maksudnya bisa kita lihat dengan mata, ya. Yang kedua adalah yang unseen, yang tidak kelihatan. Tapi bukan tidak ada. Unseen itu bukan tidak real, it's real, but we cannot see melalui mata kita, ya, unseen. Dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Oke. Saya kasih contoh misalnya. Kalau kita melihat fragrant rose, katakanlah. Kalau kita melihat mawar yang harum, ya, yang fragrant, itu yang pertama, kita bisa melihat mawar merah, tercium wanginya, ya, semerbak wanginya dan indah. Tapi pertanyaannya, di mana fragrantnya itu sendiri, kita tidak bisa melihat. Mana ya yang menghasilkan harumnya itu. Jadi harum itu sebagai substan kita nggak tahu. Yang kita tahu hanyalah warnanya, color of the rose misalnya. Tetapi kita nggak tahu kalau suruh memisah mana fragrant, mana yang rose,
mana kita tidak bisa membedakan. Jadi frequent sebenarnya kalau kita pikirkan dia unseen, sama seperti lampu lah, light misalnya ya. Jadi kalau kita ngelihat lampu, kita bisa melihat fisiknya, tapi sebenarnya kita nggak ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat, ya, yaitu cahayanya misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya setiap apapun saja itu selalu memiliki dua dimensi. Kalau kita mau berpikir dalam, satu yang kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Karena itu lihat, iman itu dirujukkan di dalam Al-Quran, iman itu harus kepada yang pertama, kepada Al-Ghaib. Ya, misalnya di surat Al-Baqarah pertama, ketika mendefinisikan tentang iman, menarik, Al-Quran menyatakan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kenapa iman pertama itu dengan ghaib? Karena sebenarnya kalau kita berpikir lebih dalam sampai ke hakikat, nanti di al-ghaib itulah sebenarnya membuat kita ini percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara Al-Qur'an mengantarkan kita untuk menyadari Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriman kepada yang ghaib. Mari kita coba bawa, sayangnya saya kurang ahli di bidang ini, tapi saya hanya mengerti sedikit, tapi semoga kalau ada dari partisipan yang jauh lebih paham nanti bisa sharing. Misalnya saya coba beginilah dulu. Kita kemarin bicara tentang the Big Bang, oke? Kita bicara tentang the Big Bang. Oke, karena kita bicara tentang asal muasal sesuatu. Sebenarnya dalam dunia sains kita mendapati apa yang kalau kita pakai bahasanya Thomas Kuhn misalnya, ada yang disebut dengan paradigm shift. Paradigm shift, oke. Misalnya dulu kita ini menyangka bahwa penyusun seluruh materi yang ada di universe ini, ya, ini periodenya, katakanlah ini periodenya Newton, ya. Ya, jadi dulu menyatakan matter yang menyusun apapun saja yang ada di dunia ini. Jadi kalau dirujuk apa ya yang menjadi bahan awal untuk terjadinya segala sesuatu di dunia, pertama orang menganggap adalah materi atau matter, entah itu apalah, helium atau apalah, terserahlah, atau air atau apalah. Jadi materi yang dirujuk. Okay? Yang kedua, yang disebut Einstein merubah. Einstein menyatakan bahwa bukan lagi materi yang menyusun itu. Penyusun segala sesuatu yang pertama itu bukanlah materi, akan tetapi energi. Oke. Yang sekarang ya di dunia fisika modern sekarang dibantah lagi. Sekarang ini di modern fisik sekarang itu menyadari bahwa penyusun segala sesuatu itu paling awal sekarang disebut dengan consciousness, dengan kesadaran. Nah, dalam bahasa agama, kesadaran ini adalah word. Ya, atau dalam bahasa agama disebut dengan kun fayakun. Oke. Jadi sebenarnya sains itu sekarang sudah mengarah kepada kesadaran sebagaimana yang kita yakini di dalam agama. Kalau di dalam surat Yasin, idza aradallah, ya, jika Allah mengendaki sesuatu, ya, ayyakula lahu, maka Allah kemudian menyatakan kun fayakun, ya. Kemudian menjadi kun, Allah menyatakan be and it is, kan gitu. Jadi sebenarnya itu sama dengan apa yang sekarang menjadi keyakinan sains modern, bahwa memang sekarang orang sudah meyakini pembentuk pertama, building block ya dari alam semesta di universe itu bukan materi, bukan juga energi, tapi consciousness. Pertanyaannya adalah consciousness-nya siapa? Ya, word-nya siapa? Ini yang tidak mau diterima oleh sains. Oke, jadi saya mudahkan begini dulu lah. Jadi kalau kita lihat di surah apa ya, saya lupa yang
Big Bang kalau di dalam Al-Quran, kalau rumusannya kan begini, sekarang menarik ya. Jadi oke, saya carikan saja biar memudahkan. Apa ya, ayat bersatunya langit bumi, surat apa itu yang saya lupa suratnya. Kanata ratqan fafataqnahuma. Oke, translate Arabic. Oke, sebentar. Saya tidak bisa nulis Arab, laptop saya, jadi kanata ratqan fafataqnahuma. kanata ratqan fafataqnahuma. Oke, surah 21 ayat 30. Yes, ini. Oke. Mana tadi? Oke, kita kembali ke sini. Oke, kalau kita lihat di ayat ini, kalau dalam dunia modern hari ini yang kemarin kita diskusikan, alam semesta itu ya yang kemarin kenapa sih? Bentar. Mohon maaf, ini tidak 13,7 atau ada yang menyatakan 13,8 billion ya years yang lalu ya. Oke. Tahun yang lalu kemudian terjadi Big Bang. Oke. Nah, ini kan kemudian orang berpikir sekarang ini dari apa segala sesuatu itu terjadi. Lah gitu toh. Dulu awalnya orang mikir dari materi, kemudian berubah menjadi dari energi, kemudian sekarang menjadi consciousness, kenyataan yang baru. Nah, sekarang kalau kita pikirkan, sebelum ada Big Bang, itu di dalam sains disebut dengan dense, kalau saya tidak keliru ya, apa ya, dense atau bisa disebut dengan cosmic ball istilahnya. Cosmic ball, kemudian terjadi Big Bang, kemudian muncul partikel. Oke. Yang ini nanti jadi materi itu, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kita belum ke Basor ya, tapi ini penting karena berkaitan dengan melihat itu nanti, karena melihat realitas. Karena nanti ujungnya ketika kita menyatakan al-basir, otak kita itu menyatakan Allah tahu zahir batinnya, yang sin dan unsinnya. Itu maksud saya. Nah, kenapa kita agak berpanjang di sini? Kalau kita lihat Al-Qur'an, menarik sebenarnya. Allah SWT menyatakan annas samawati wal ard, sesungguhnya langit dan bumi itu kanata ratqan. Dulunya dia bersatu. Jadi seluruh alam semesta itu, apapun saja, dulu pernah bersatu, yang ini mungkin dalam dunia modern disebut dengan cosmic ball. Kenapa? Karena seluruh alam semesta dulu itu, dia bersatu padu dalam satu tempat yang tidak ada tempatnya, tidak ada space-nya, tidak ada volume-nya. Karena tidak ada volume, maka sangat dense banget, sangat compact, ya, sampai volumenya 0. Ya, itu yang disebut saat itu tidak ada time, tidak ada space, tidak ada energi, tidak ada materi, tidak ada apapun saja. Tidak ada apapun saja, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini mungkin yang dimaksud oleh Al-Qur'an dengan ratqan, yang oleh sains modern sekarang disebut dengan cosmic ball. Oke. Nah, dari cosmic ball kemudian terpecah menjadi Big Bang. Itu apa yang membuat kemudian terpecah? Itu tidak pernah dijelaskan, tidak bisa dijelaskan oleh sains. Sains hanya menyatakan consciousness. Detik hari ini kita menyatakan consciousness. Oke. Nah, agama menyatakan dengan kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu. Sebenarnya inilah yang di sini inilah sebenarnya yang disebut dengan apa namanya? Yang disebut dengan kesadaran kita akan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya saya sangat yakin pengetahuan manusia itu nanti entah 100 tahun mendatang, 50 tahun mendatang,
itu akan mencocoki apa yang digambarkan Al-Qur'anul Karim. Ya, bahwa justru iman itu sangat mendukung dan sangat didukung oleh temuan-temuan sains ke depan menurut saya. Karena itu kenapa kita ini beriman itu justru, iman itu kan sebenarnya lebih tinggi daripada certainty. Karena kita sangat yakin sebenarnya iman itu. Kenapa kok ditundukkan kepada sesuatu yang gaib? Padahal untuk percaya sama yang gaib itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena pengetahuan kita dulu yang unseen itu susah untuk dipercayai. Tapi detik hari ini, sains itu menunjukkan kepada kita, justru yang unseen itu memang justru merupakan hakikat dari segala sesuatu bahkan. Itu yang menarik. Nah, kesadaran akan unseen itu sebenarnya adalah kesadaran yang paling fundamental dari orang beriman. Karena itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Oke. Saya tidak berpanjang-panjang, dari cosmic ball ini kemudian melahirkan Big Bang. Oke. Dari Big Bang pecah kemudian jadi partikel-partikel itu. Ya, jadi energi dan jadi materi. Kemudian lahirlah proton, elektron, dan dia melaju dengan kecepatan cahaya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah terjadinya bentuk apapun saja itu adalah jika karena kita sekarang menjadi tahu apapun saja itu menjadi materi jika bertemu antara elektron dan proton. Karena kemudian menjadi atom kan gitu. Karena susunan segala sesuatu itu apa saja di dunia itu terdiri dari atom. Atom bentuk molekul kan gitu. Nah, awalnya dia berupa katakanlah elektron, proton dan seterusnya. Ya, yang kemudian menjadi sekarang kita tekan. Jadi urutannya itu cosmic ball, ya. Terus misalnya ini Allah menyatakan kun fayakun, ya. Jadi cosmic ball, jadi Big Bang, jadi partikel, ya, lahir elektron, proton dan seterusnya. Nah, mereka ini semuanya saling melaju dengan kecepatan cahaya. Yang menariknya, untuk bisa menjadi materi, mereka harus bertemu. Elektron sama proton harus bertemu karena bentuk atom. Nanti atom bentuk molekul harus ketemu lagi. Pertanyaannya, siapa yang mempertemukan? Oke. Ini menarik, siapa yang mempertemukan itu? Karena mereka ini sebenarnya saling berhamburan di alam semesta itu, elektron, proton dan segala macamnya itu. Maka untuk bisa bertemu itu harus ada massa dalam ilmu fisika. Nah, sekarang yang mendapat Nobel Fisika, ya, yang mendapat Nobel Fisika kemarin, ya, ini yang paling terbaru, namanya Higgs, yang kemudian dia menghasilkan apa yang dikenal dengan partikel yang terkenal dengan partikel Higgs boson. Higgs boson. Nah, inilah sekarang di dunia fisika yang paling menarik detik hari ini, ya, karena Higgs boson itu dianggap adalah partikel yang bertanggung jawab untuk memberikan massa. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang ngasih tempat. Jadi seperti kayak nanti dikasih tempatnya, nanti ada partikelnya yang mengumpulkan semuanya ini nanti elektron-proton jadi berkumpul, bentuk jadi air, ini jadi meja, kayak kira gitulah pikiran sederhananya. Jadi dia yang bertanggung jawab Higgs boson ini. Ya. Tapi yang nanti yang menarik, siapa yang menentukan Higgs boson itu? Kamu ke sana, ini ke sini, ilmu pengetahuan alam tidak tahu. Jadi kalau kita melihat hakikat apapun saja sekarang ya, oke katakanlah kita melihat diri kita sendiri, atau kita meja lah dulu. Meja selalu punya dua hakikat. Yang kelihatan dengan mata zahir berupa kayu, bentuknya square atau bentuknya apalah, rectangle atau apapun saja. Tapi kemudian di balik itu kalau kita mikir, itu ada proton, ada elektron di dalamnya yang terus berkitar. Ada Higgs boson di dalamnya yang terus mempertahankan posisinya di situ. Sehingga dia tetap akan membentuk rectangle atau membentuk bentuk apalah di situ, circle katakanlah. Karena kalau nanti Higgs boson itu pergi, ya, kalau partikel itu berubah, dia pergi, bentuknya semuanya pergi semuanya, berubah semuanya. Nggak jadi meja dia, entah jadi apalah dia, itu Masya Allah. Jadi yang siapa holding those particle, kita nggak tahu semuanya.
Kecuali karena kita orang beriman, kita menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah kalau kita pikirkan. Jadi semua hakikat apapun saja itu, saya kembali lagi ke yang awal ya, saya sarankan kalau ada yang jago fisika, saya ini sudah cuman dulu di undergrad dan saya tidak ahli fisika, saya udah lupa semuanya, hanya kadang-kadang sering baca artikel karena masih tertarik. Tapi kalau yang ada yang jago fisika, saya rasa perlu mendapat penjelasan terutama tentang asal-muasal sesuatu. Itu sangat penting menurut saya untuk juga difahami, bukan untuk belajar fisikanya, tapi minimal buat orang beriman menurut saya itu pengetahuan yang juga sangat penting, terutama buat anak-anak SMA, high school, itu sangat menarik agar dia juga bisa menyadari, look, science tidak bisa Anda jadikan sebagai your fundament within your life, karena masih banyak yang missing, yang masih questioning, yang masih banyak hal yang tidak bisa dijawab oleh sains. Dan sains hanya yang menarik, partikel inilah yang hari ini ada yang menyebut sebagai God particle. Ya, Masya Allah. Sudah mendekati, sains itu sekarang sudah mendekati kesadaran kepada Tuhan. Ya, pada Tuhan sebenarnya. Padahal awalnya, ini menarik kalau di dunia fisika, awalnya dia tidak disebut dengan God sebenarnya. Penemunya itu nyebutnya goddamn particle. Karena dia mahal, karena dia tidak tahu bagaimana elektroproton itu bisa menyatu dan kemudian kenapa dia bentuk begini, yang ini jadi water. Sampai kemudian karena mangkelnya dia, karena dia penemunya itu saya lupa, orang mana itu saya lupa. Dia nyebutnya goddamn particle. Jadi kemudian dia nulis bukunya, sama penerbitnya kemudian diganti, jangan ditulis goddamn particle. Akhirnya diganti dengan God particle. Itu ceritanya. Menarik ya. Jadi oke. Itu yang saya maksud dengan kenapa saya tadi ngawali dengan seen dan unseen tadi. Nah, kita ini jangan hanya melihat apapun itu hanya kemudian menyingkapkan. Asal kita tidak bisa melihat dengan mata, kita anggap dia bukan tidak ada. No. Sekali lagi, seperti telinga kita limited, mata kita juga sangat limited. Sangat limited. Nah, padahal Allah menyatakan Allah itu al-basir. Ya, basor saja itu, ya bisa coba bayangin, kata Imam Ghazali, kalau kita hanya berpangku kepada mata yang kelihatan, maka ketika kita memasukkan pensil kepada glass of water, maka yang terjadi adalah pembengkokan. Padahal kenyataannya tidak bengkok. Dari mana kita bisa menyatakan tidak bengkok? Dari makna yang kedua, basirah. Ya, kan dari infer knowledge. Karena kita paham, oh ada pembengkokan misalnya, ada pembiasan katakanlah. Jadi selalu ada dari melihat itu tidak hanya ada lapisan-lapisan knowledge yang dimiliki oleh manusia. Ya. Maka orang yang hanya mendasarkan kenyataan hanya dari mata dan telinga, dia akan memiliki pengetahuan yang sangat limited dan bodoh sebenarnya. Karena masih banyak dimensi yang lain yang untuk mengetahui hakikat segala sesuatu. Karena itu di ayat tadi Allah menyatakan fakashafna, apakah nanti di yaumul qiyamah kita ini akan menjadi orang yang punya full knowledge nanti. Kapan? Fakashafna angka ghita'aka, kata Al-Qur'an. Nanti akan dibukakan screen ya yang sekarang menghalangi kita. Kita tidak tahu hakikat segala sesuatu sekarang. Kita ini hanya melihat sesuatu yang kelihatan, physical appearance yang kita lihat. Kita tidak melihat elektronnya, kita tidak bisa melihat bagaimana Higgs bosonnya. No, kita tidak bisa melihat. Masya Allah kalau kita pikirkan. Lawang biaya untuk memastikan bahwa Higgs boson itu ada, itu 10 billion kalau saya tidak keliru. Karena itu Perdana Menteri Inggris ketika siapa ini yang mau melakukan penelitian Higgs boson, itu harus Perdana Menteri Inggris saat itu tahun 80-an kalau saya tidak keliru, dia bikin semacam polling kepada masyarakat Inggris, apakah memang penelitian ini layak untuk diteruskan karena biayanya yang terlalu besar. Padahal ini penelitian sangat fundamental pada fisika, pada sains. Tidak ada duitnya Inggris, terlalu mahal sehingga tidak dijalanin. Nanti di Eropa ada beberapa negara yang berkongsi dan kemudian menghasilkan dan menyatakan memang benar-benar
Higgs boson itu ada, dan penelitian ini kemudian menghasilkan penemunya sebagai penerima Nobel Prize, ya Nobel Prize itu Higgs boson. Oke, jadi tidak jadi Al-Basir nanti atau lama. Oke, kita masuk lagi sekarang. Jadi Al-Basir maksud saya ini yushahidul asya kullaha dhahiraha wa khafiyaha, itu maksudnya begitu. Kenapa saya agak lama tadi berbicara tentang realitas? Karena agar kita kagum kepada Allah, itu maksud saya. Agar kalau Allah menyatakan Al-Basir, itu bukan hanya yang dilihat zahir kita. Allah melihat seluruh dimensi kita. Mulai yang zahir sampai yang khafi, yang tidak kelihatan. Bahkan apa yang terbetik pada akal kita. Semuanya dilihat oleh Allah SWT. Itu maksud saya. Nah, kalau manusia saja sekarang ini sudah bisa melihat realitas sampai pada tingkat mikroskopik. Ya, sampai pada melihat tingkat elektron, proton, kuark, itu cara memandangnya manusia. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, itu maksud saya. Jadi camkan kata Al-Basir itu dengan kesadaran itu. Saya jadi teringat ya. Sekarang fisika modern itu menarik, cabang terutama sekarang kosmologi, astronomi itu hal-hal yang sangat menarik ya. Misalnya begini ya. Jadi untuk mengetahui Big Bang itu menarik. Peraih Nobel tahun 2006 ya, tahun 2006 Nobel Fisika ya, dia berhasil mendeteksi heat radiation ya, heat radiation. Dia berhasil mendeteksi radiasi panas yang dia temukan pertama kali saat Big Bang itu terjadi, 13,7 bilionnya. Ya, jadi dia berhasil membuktikan Big Bang dengan cara menemukan radiasi panas, ya sebelumnya ditemukan microwave-nya, ini ditemukan heat radiation-nya 13,7 billion tahun yang lalu. Dan apa pernyataan dia? Kata dia, saya seperti, kata dia, saya seperti look the face of God, kata dia. Menarik ya. Jadi sains itu sekarang sudah, kalau orang mau jujur, sebenarnya sudah makin mengarah kepada kesadaran kepada Tuhan. Makanya saya tidak terlalu khawatir. Insya Allah di dunia modern meskipun ateis makin kuat, agnostisme makin kuat, tapi saya yakin asalkan anak-anak kita dididik dengan cara yang benar, ya dibiarkan dia menggali berbagai macam ilmu, insya Allah karena semuanya ini datang dari Allah, ya sama seperti keyakinan awal tadi ya, ada ilmu yakin, ainul yakin, semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin itu berbeda, ya. Al-Quran, sunnatullah yang Allah berikan di alam semesta ini, dan akal kita, dia merupakan semua datang dari tauhid, dari Allah SWT, karena itu pasti akan membentuk satu keyakinan atau satu pengetahuan yang juga tidak pernah kontradiksi satu sama lain. Ya, oke. Saya singkatkan saja, Ibnu Faris mengartikan basor juga dengan makna yang pertama, pengetahuan. Ya, jadi bukan hanya melihat dengan mata, tapi al-ilmu bisyai'. Ada juga basirah diartikan al-burhan, bukti yang sangat nyata. Karena itu bukti yang sangat nyata, clear proof, clear evidence, namanya basirah. Ya, kenapa? Kulluhu wuduhus syai'. Kalau sesuatu itu amat sangat clear. Karena basrah itu adalah hijaratul rikhwah. Jadi kalau ada batu yang mengkilap, yang sangat glowing, sampai kelihatan sekali, namanya basarah. Oke. Lin lexicon, aduh terlalu banyak ini, tidak usah dah. Nah, saya skip saja. Tidak perlu dah. Oke. Ayat relevan nanti saya belum, ayat relevannya nanti. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Jadi kata al-basir terambil dari akar kata basara yang tersusun dari huruf ba, sod, ro, basara. Mengandung dua makna. Yang pertama, ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu. Dari segi bahasa, ilmu dalam berbagai bentuknya mengandung makna kejelasan. Itu sebabnya kata basirah yang tersusun dari akar kata yang sama, basara, juga diartikan dengan bukti yang sangat
jelas sebagaimana nanti kalimatnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ala basiratin, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, makna basoro itu secara bahasa selain ilmu adalah kasar, atau ini dirujukkan kepada basroh yang berarti tanah yang kasar, ya, atau tanah yang lunak tapi warnanya putih sehingga kelihatan glowing. Karena itu nama kota di Irak sana namanya Basroh itu karena sifat tanah dan batu-batuannya demikian. Dia rocky environment, atau daerahnya batu-batunya putih, ya, kata Sohibul Munjid, ya. Kalau Ar-Raghib Al-Asbihani, Basra itu kata dia hijarah, dia sama, bebatuan yang glowing, sehingga karena saking mengkilapnya batu-batunya itu dari jauh orang sudah bisa melihatnya. Jadi itu namanya asal muasal kata Basar, kata Basar. Di dalam Al-Quran, kata Al-Basir dan Basiron terulang sebanyak 51 kali. Ya, sebagai sifat Allah dan sifat manusia. Karena itu, pada umumnya objek dari kata Basiron merujuk kepada sifat Allah, yaitu apa yang kamu kerjakan. Tetapi ada juga yang objeknya adalah segala sesuatu. Jadi kalau Al-Quran menyatakan kata Basir, itu biasanya untuk melihat amal yang kita kerjakan. Lihat, kalau Allah melihat amal, maka karena menggunakan kata basir, apa yang dilihat oleh Allah tentu saja bukan physical activity saja yang kelihatan dari luar saja, tapi Allah juga sampai melihat niat yang kita lakukan, intention yang kita lakukan. Itu yang menarik. Seperti tadi itu ada yang seen sama yang unseen. Semuanya terbaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya basirnya. Oke, saya anggap selesai ini ya, terlalu panjang. Intinya begitulah untuk secara kebahasaan ya. Kita lihat sekarang contoh-contoh ayat. Mana ini, tidak perlu ini. Oke, contoh ayat yang di atas berarti. Oke, kita balik lagi. Maaf saya belum bikin yang bagus itunya, note-nya, karena memang tadi malam tidur, Kak. Oke, kita lihat satu misalnya ya. Wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, ingatlah ya, atau ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bima ta'maluna, persis seperti tadi ya, basir dirujukkan kepada apa saja yang kamu lakukan. Ayat ini menarik kalau kita renungkan, diawali dengan kata wattaqullah, be conscious of Allah, be mindful of Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disuruh terus-menerus ingat Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Ayat ini menarik ya, kita disuruh beramal ya, tapi diawali dengan wattaqullah. Ya, disuruh bertakwa kepada Allah. Gini, kenapa ketika kita beramal disuruh terus-menerus be mindful of Allah Subhanahu wa taala, be conscious of Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang beramal dengan kesadaran bahwa dia sedang diamati atau dipantau, ya, itu berbeda dengan orang yang ketika beramal dia merasa tidak diamati dan tidak dipantau. Sangat berbeda, sangat berbeda. Kalau misalnya kita kerja di kantor, ada CCTV atau ada bos yang ada di depan, maka tentu pekerjaan yang kita lakukan akan bagus. Kenapa? Bos watching us, watching on us, ya. Tetapi jika tidak ada CCTV ya, dan tidak ada bos, maka tentu saja pekerjaan kita akan berbeda cara pelaksanaannya. Maka kalau kita perhatikan, kenapa Allah mengawali dengan kata wattaqullah di sini? Karena amal itu mestinya harus ada kesadaran untuk apa? Untuk diamati oleh Allah SWT. Harus kesadaran ini, karena itu diawali be conscious of Allah, be mindful of Allah SWT. Wattaqullah, fear Allah. Maksudnya sadari Allah, dan seterusnya. Dan kemudian lihat,
Dari takwa kepada Allah baru ketahuilah sesungguhnya Allah basir. Basir. Nah, ini maknanya adalah Allah ketika melihat apa yang kita lakukan, Allah tidak hanya melihat tadi. Sekarang terapkan makna tadi itu. Allah seeing, Allah perceiving, Allah aware dengan apa yang kita lakukan. Allah menganalysing your deed dan seterusnya. Itu maksudnya basir di ayat ini. Jadi, seluruh makna yang kita pakai tadi, zahiran wa batinan, Allah melihat amal. Karena itu di dalam hadis, misalnya, Rasulullah SAW meminta kita, kalau beramal itu, berbuatlah ihsan. Berbuatlah yang paling terbaik. Ketika mendefinisikan ihsan, apa definisi yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarah, fa'innahu yarah. Ya, ihsan itu adalah excellent itu kita ini kan diminta untuk berbuat yang excellent. Dan apa excellent itu? Kamu beribadah, melakukan amal ibadah sebagaimana kamu dilihat Allah SWT. Atau kalau kamu tidak merasa itu, ya sadari bahwa kamu sedang melihat Allah. Seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa begitu, maka pastikan sadari bahwa Allah sedang melihatmu. Maka akan jadi excellent perbuatan kita. Akan jadi ihsan, bukan hasan lagi, tapi ihsan. Nah, itu yang dimaksud dengan kesadaran basir. Karena itu nanti salah satu manfaat dari asma Allah basir dalam kehidupan kita adalah kita ini akan melakukan apapun saja dengan cara ihsan. Ihsan. Kenapa? Karena kita merasa Allah tidak hanya melihat yang zahir dari diri kita, tapi Allah juga melihat yang batin dari diri kita. Ya, ini dampak dari kesadaran kita akan basir. Maka kita akan sibuk membenahi dua hal itu. Dari hati kita akan benahi, benar-benar intentionnya good. Ya, dari zahir kita akan melakukan proper semuanya. Itu hikmah dari kita meyakini atau kita hidup dengan asma Allah al-basir. Al-basir. Itu maksudnya wattaqullah wa'lamu anallaha bima ta'maluna basir. Misalnya ayat Al-Quran yang lain, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultan. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat, mujadalah, argu ij'ada fi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Dia tidak mau beriman, ini begini nih, ayat ini begini, padahal dia tidak pernah beriman. Dia hanya arguing ij'ada, ya debating tentang ayat-ayat Allah, tidak percaya dia, bighairi sultan, tanpa punya pengetahuan yang firm, yang kuat. Kenapa kata Allah? In fi sudurihim illa kibrun, nggak ada di dalam hatinya kecuali cuma apa? Arrogance, kesombongan saja. Karena itu nanti ya, sebagaimana yang pernah kita diskusikan, ciri dari arogansi itu kan penyakit diri sebenarnya. Dia akan tolak kebenaran dan dia merendahkan orang lain. Jadi sebenarnya yang membuat orang tidak bisa menerima kebenaran itu adalah karena ada arrogance di dalam dirinya. Arogan itu yang akan blocking the truth entering his head or his brain, his heart. Dia tidak bisa masuk karena dia sudah pasang arogansi. Sama orang yang arguing each other tentang ayat-ayat Allah, dia tidak nerima, benar tak Islam, benar tak Al-Quran. Sebenarnya dia punya problem kekufuran. Dia punya problem takabur. Dia punya problem kiberun, kata Al-Quranul Karim. Cobalah menjadi orang yang buang kesombongannya, jangan ukur dengan ukuran dirimu sendiri dulu, coba dengerin, ya, itu maksudnya kata Al-Quranul Karim. Jadi ini bukan problem ayat Allah yang salah atau Nabi Muhammad yang salah mengajarkan, tidak. Tapi dada mereka itu dipenuhi dengan kibrun. Mahum bibalighi. Ya, karena itu tidak mungkin, bisa sampai itu tidak mungkin. Fasta'id billah. Maka seek refuge. Ya, minta perlindungan pada Allah SWT. Kenapa? Innahu huwas sami'ul basir. Lihat, Allah menggandengkan as-sami'ul basir. Allah mendengar, Allah melihat. Masya Allah. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Kamu pikir, ya lihat, penolakanmu terhadap ayat Allah, mujadalahmu kepada Allah,
kamu punya segala macam alasan. Saya itu tidak bisa sholat itu karena begini. Saya tidak bisa menerima Al-Quran karena begini. Saya tidak sesuai ayat ini karena begini. Wah, banyak sekali debat dan segala macam. Itu yang kamu tampilkan di zahir. Dengan argumentasimu, dengan jawabanmu, dengan sikapmu. Tetapi Allah juga tahu yang ada di dalam hatimu. Yaitu kibir. Yang padahal hatimu sebenarnya mau menerima. Tapi arogansimu menutupi itu. Itu kenapa Allah menggunakan kata basir. Ya, tapi Allah juga sami. Allah dengerin ucapanmu, sikapmu, baik zahir juga. Allah juga sami dan basir. Allah dengar suara hatimu. Allah tahu apa yang berdetak dalam hatimu, niatmu, semuanya. Masya Allah ya. Jadi ini memang, karena itu sebagian ulama menyatakan sami basir itu memang dirujukkan kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala in the end ya. Masya Allah. Jadi lihat kaitannya dengan di sini. Di sini ayat ditunjukkan bahwa amal ya kita disuruh be conscious dulu, takwa, setelah itu punya kesadaran terhadap Tuhan dulu, setelah itu beramallah dan beramallah dengan kesadaran Allah Al-Basir. Allah Al-Basir sehingga kita akan beramal zahir dan batin secara baik, intensinya baik, perbuatan zahirnya baik. Sama sekarang. Dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim, dengan ayat Allah, dengan agama ini, sama. Orang itu tidak mau melakukannya, kenapa? Karena dia punya kibir. Karena itu Allah menutup dengan kalimat, innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Ini tadi ihsannya, jadi salah satu dampak dari meyakini atau mentadabburi Al-Basir adalah kita akan melakukan apapun bukan dengan standar baik, tapi dengan standar excellent. Kenapa? Karena kita menyadari Allah Al-Basir. Ya, lihat Al-Quran menyatakan, wa qul i'malu. Katakanlah, i'malu. Muhammad katakan pada orang-orang beriman itu, beramallah, fasayarallahu amalakum. Allah yang akan melihat amal kalian. Dan Rasulnya juga melihat. Orang-orang yang beriman juga akan melihat. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Masya Allah. Dan kamu nanti akan dikembalikan kepada Dia Allah SWT yang maha mengetahui apa? Al-ghaib, asyahadah. Allah tahu, Allah melihat itu semuanya karena Allah alimul ghaibi wasyahadah. Lah alimul ghaibi wasyahadah itu titik berangkatnya dari mana? Dari Allah Al-Basir. Allah Al-Basir. Karena dari basir kemudian melahirkan alimul ghaibi wasyahadah. Kalau kita lihat sekuennya itu begitu. Kita lihat sekuennya begitu. As-Sami, Al-Basir, terusannya Al-Alim. Lah gitu, Al-Alim. Nanti ada Al-Khabir. Masing-masing ini kan berbicara tentang proses kayak proses pengetahuan. Sebagaimana kita bicara tentang perbuatan Allah kemarin ya. Khaliq, ya, Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ya, sama dengan di sini kalau kita pikirkan ya. Jadi ada As-Sami ya, ada Al-Basir. Nanti di sini melahirkan Al-Alim, melahirkan urut-urutannya itu ya. Al-Alim melahirkan Al-Khabir. Al-Khabir. Ya, udah semuanya tahu, mendetail semuanya kemudian. Sami Al-Muhit. Ya, ini juga meliputi di sini Al-Muhit. Termasuk juga Al-Muhit, ini juga masuk. Al-Muhit, ya ini kalau kita urut-urutkan. Nah, dalam proses kata kerja yang dipakai oleh Al-Quranul Karim, dalam melihat itu, kita ini hanya mempelajari basor ya. Sebenarnya nanti masih ada, misalnya kata basoro, ada nadhara, ya, ada ro'a. Ini juga sama, ini juga dipakai. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini kalau kita bahasakan sebenarnya semuanya sama, melihat. Tapi Al-Qur'an menggunakan dalam stages yang berbeda. Jadi urutannya basoro itu stage pertama. Melihat dengan mata, dengan semuanya hissiyah, itu basoro. Ya, kalau dipakai kata basoro ya, kalau menggunakan misalnya afala yubsirun dan seterusnya itu, jadi pertama state pertama itu basoro, nanti naik menjadi nadhara. Kalau urutannya kalau oleh para ulama lughah. Setelah itu baru ro'a.
Tapi ro'a bukan yang makna melihat dengan mata kepala ya, seperti pada kalimat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke. Ada lagi misalnya apa ayat lagi yang bisa kita ambil? Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda, kata Al-Qur'an Karim. Ya. Apa saja kamu tidak berada dalam satu keadaan ya, dan tidak membaca satu ayat Al-Qur'an pun, kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu. Allah nunjukin persaksiannya. Saya anggap terus sajalah, ini sama sajalah. Oke, terus. Oke, sekarang kita lihat apa yang bisa kita hikmah ya. How can you live by this name? Tidak banyak ayat yang saya kasihkan ya, jadi cukup itu saja dulu. Yang pertama sekarang, watch your deed. Hikmahnya, perhatikan amal perbuatan yang kita lakukan. Sama ya, kalau kita ini dipantau oleh orang ketika kita bekerja, maka biasanya kita akan lebih serius. Sekarang perhatikan bahwa seluruh amal perbuatan kita ini 24 jam ada kamera yang mengintai kita terus. Ya, ada zat yang terus memperhatikan kita zahiran wa batinan, namanya Al-Basir, Allah Al-Basir. Karena itu yang jauh lebih teliti, ya 100 million kameras, ya. Bahkan dari apapun saja lah, namanya Allah. Karena itu hikmahnya adalah kalau kita memahami Allah Al-Basir, harapannya adalah kita akan menjaga amal yang kita lakukan, memperhatikan amal yang kita lakukan. Yang kedua, trust in Al-Basir. Ya, trust in Al-Basir. Gini ya, kadang-kadang ini kita beramal, itu kan pasti ada apresiasi dari orang lain. Nah, kadang-kadang kalau kita beramal itu, kalau kita mendapatkan good appreciation, senang kita. Tapi kadang-kadang kita sudah beramal baik, tapi orang mempersepsi, memahami apa yang kita lakukan dengan cara yang berbeda, dengan estimasi kita. Akhirnya kita tidak dapat apresiasi yang baik, bahkan mungkin dicela, karena orang hanya membacanya misalnya dari one angle, misalnya dari fisiknya saja. Dia tidak melihat sejarahnya, dia tidak tahu riwayatnya, atau mungkin dia tidak membaca dari sisi hatinya, dan seterusnya. Itu yang kita tidak tahu. Nah, karena itu saat kita beramal, kita dipinta apa? Trust in Al-Basir. Beramallah yang baik, dan jangan hanya melihat makhluk melihat. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena itu trust sama Allah. Nanti Allah yang akan membalasnya. Saya kasih contoh misalnya di perang Tabuk, Abu Khaythamah datang ke Rasulullah SAW hanya membawa, kalau bahasa kita sekarang mungkin a kilo of date, ya 1 kilo kurma mungkin. Orang-orang munafik dan orang-orang hipokrit pada saat itu, Yahudi, itu mencemooh Abu Khaythamah dengan menyatakan, ngapain kamu membantu Nabi Muhammad SAW di perang Tabuk ya hanya dengan sekurma? Ya mending tidak usah lah, karena dianggap membantu dengan memberi 1 kilo kurma ya kepada umat Islam saat itu, pada Rasulullah SAW untuk berperang, itu memang benar-benar sangat kecil. Ya, tetapi yang menarik justru apa yang dilakukan oleh Abu Khaythamah ini diterima oleh Allah SWT. Orang mungkin mencaci maki karena dilihat zahirnya, how small pemberianmu itu. Tetapi Allah melihat karena memang Abu Khaythamah tidak punya lagi. Yang dimiliki oleh dia saat itu hanyalah kurma segitu itu. Dan dia tidak ikut membantu Rasulullah SAW. Melihat Abu Bakar yang memberikan seluruh hartanya, Umar bin Khattab yang memberikan separuh hartanya. Karena itu dia juga ingin membantu. Ya, kenapa? Karena itu saja yang dia miliki. Orang boleh mencemooh, tapi Allah menerimanya, Rasul menerimanya. Kenapa? Trust in Al-Basir. Bahwa amalan kita itu bukan ditujukan untuk
mereka. Kita beramal ditujukan untuk Allah SWT. Karena itu trustlah kepada Allah. Kalaupun ada orang yang mencela, mencaci maki, ya Allah yang tahu hati kita. Allah yang tahu intention yang kita lakukan. Allah tahu zahiran wa batinan. Karena itu Al-Quran menyatakan wa tawakkal 'alal azizir rahim. Yaudah, putting trust di Allah, kepada Allah Al-Aziz Ar-Rahim, alladzi yaraka hina takum. Dia Allah melihatmu saat kamu nanti berdiri dalam salat. Wa taqallubuka fis sajidin. Ya, dan perubahan gerakmu dari berdiri sampai kamu sujud. Innahu huwas samiul alim. Allah tahu semuanya. Kamu kira Allah tidak memperhatikan setiap gerak-gerik kita, ya, perubahan kita dari kanan ke kiri, dari bowing kepada prostration. Allah melihat untuk menunjukkan bahwa basirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, strive for quality. Kenapa? Karena kita laki-laki itu, karena kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita akan melakukan amal dengan sebaik mungkin. Pedoman kita adalah ihsan. Kita ingin melakukan yang paling excellent. Ya, yang paling excellent karena kita tahu bahwa kita diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar. Sabar. Itu yang kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan misalnya wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Sabar Muhammad. Ya, disuruh sabar Muhammad. Kenapa? Karena terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terburu-buru dan segala macamnya. Allah tahu. Allah tahu. Ya, nggak usah show off, nggak usah segala macam. Allah tahu. Sabarlah di dalam menjalankan kebaikan dan seterusnya. Meskipun mungkin orang lain menganggap tidak ada hasilnya, tidak apa-apa. Allah tahu. Allah tahu. Believe the decree of Al-Basir. Ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Whenever Allah creates something, grant something, give life, cause death, guide someone, or allow someone to stray, it is in accordance with His wisdom, His perfect knowledge, His complete vision, that nothing can escape. Tak mungkin, apa saja sudah dalam ketentuan Allah. Karena itu yakinlah dengan takdirnya Allah, ketentuannya Allah SWT. Karena nothing can escape from His vision, from His complete and perfect vision. Itu maksudnya. Ya. Oke, seek refuge in Al-Basir. Ya, minta perlindungan kepada Allah Al-Basir. Karena godaan setan yang terus-menerus kadang-kadang merubah nilai amal kita dan seterusnya. Karena itu kita butuh seeking refuge kepada Allah SWT. Ask Al-Basir to bless your sight. Agar kita ini tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya, pandangan kita. Mulai kita menyadari bahwa mata ini karunia-Nya Allah. Mata ini mestinya harus menghasilkan kebaikan. Dan dia harus melihat sesuatu yang memang Allah halalkan untuk melihat. Dan dari mata ini mestinya harus melahirkan infer knowledge yang nanti masuk ke dalam hati, yang menjadikan tumbuhnya iman, kuatnya iman, dan menghasilkan amal soleh. Itu maunya. Orang mukmin kemudian akan menjaga matanya. Rasulullah SAW bersabda, 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. 1, mata orang yang tidak pernah tidur. Kenapa? Karena dia sedang berjihad di jalan Allah SWT dalam peperangan. Karena itu dia harus menjaga malam, dia menjaga pasukannya. Mata yang tidak tertidur karena begitu itu akan tidak dikenai api nerakanya Allah SWT. Yang kedua, mata orang yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut betapa buruknya dirinya, dia dipantau oleh Allah, dia menyadari itu. Dan karena itu dia minta kepada Allah, ya Allah berikan aku mata yang bercahaya. Ya, jadikan mataku ini bercahaya, penuhi dengan cahayamu ya Allah. Allahumma ja'alni fi basari nura, ya, wa fi udhuni nura. Ya Allah berikan pada telingaku ini cahaya, kepada kedua mataku cahaya. Ya, masya Allah, masya Allah. Make doa Al-Basir Abu Nanli, doa sama Allah SWT Al-Basir, karena Allah melihat kita, kesusahan kita, apa yang kita sedang dalam struggle dalam something. Allah melihat semuanya. Karena itu berdoalah kepada Allah Al-Basir. Mohon maaf KH, saya tidak banyak ngasih ayat-ayat Al-Quran. Saya pikir nanti di renungi sendiri, cari ayat-ayat yang ada kata Al-Basir.
Pastikan bahwa seluruh makna yang paling mendasar dari kata al-basir adalah 4 tadi ya. To see, to understand, to know, to perceive, to be acutely aware, dan sekali itu setelah itu masuk dalam kesadaran kita, sadari Allah melihat, bukan hanya melihat, tapi memahami, menganalisa, mempersepsi, Allah menyadari zahiran wa batinan. Ya, dan sadari segala sesuatu di dunia ini selalu terdiri dari 2 lapisan. Ya, seen dan unseen being. Maka sebenarnya semakin Anda menyadari semakin banyak yang seen, yang kelihatan sebagai tanda kepada unseen, maka sebenarnya Anda makin yakin. Nah, gitu tak? Jadi misalnya, kenapa yakin bahwa ada yang namanya harum pada mawar? Ya karena saya mencium. Berapa mawar? 10 mawar, semuanya harum. Makanya saya bisa mengkonklude ada namanya keharuman itu. Sekarang seluruh alam semesta ini, termasuk diri kita, adalah ayatullah, ayatnya Allah SWT, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Mengapa ada orang yang meragukan adanya Allah SWT, padahal sekian banyak ayatnya Allah terbentang dan bisa kita lihat dengan menggunakan basar kita. Mestinya dari basar itu melahirkan basirah, infer knowledge, yang kemudian dari infer knowledge kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan lagi kepada moderatornya. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak atas penerangan tentang Allah Al-Basir. Saya kira sangat powerful lah hari ni penerangan Ustaz . Alhamdulillah. Ustaz, boleh ke saya buka satu soalan daripada sahabat-sahabat jika ingin bertanya? Atira. Ya, Maha. Mohon Maha ruang Maha sebenarnya doktor. Ya. Kak Has sebenarnya nak minta doktor nanti kalau masa penutup kan doktor boleh buat kesimpulan Allah As-Sami Al-Basir. Ya Kak, silakan. Tak, maksud Kak Ha, nanti bila minta doktor buatkan sedikit penutup, conclusionnya gabungan Allah As-Sami Al-Basir Okey. Okey. Dipersilakan ya doktor. Okey, kalau tidak ada dari kajian kita terhadap As-Sami Al-Basir, ada perbedaan di kalangan para ulama terbagi menjadi 2. Satu ada yang menyatakan As-Sami Al-Basir ini menjadi satu kesatuan dan dirujukkan kepada pengetahuan. Jadi ini merujuk kepada ilmullah atau pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apapun saja yang berkaitan dengan Allah itu tidak bisa kita bayangkan ya, karena terlalu sempurna dan perfect. Sebagaimana dalam perbuatan yang kemarin kita diskusikan ya, mulai ada khaliq, kemudian dari bari, kemudian menjadi musawwir, dan 3 kombinasi itu menghasilkan perbuatan yang perfect ya, menghasilkan apapun saja menjadi perfect ya. Kenapa? Karena sudah melewati proses. Sekarang ilmu Allah atau ilmu Allah itu misalnya kalau kita hanya mendekati dari 2 ini dulu ya, ada As-Sami dengan Al-Basir yang nanti ujungnya melahirkan Al-Alim. Al-Alim. Tentu saja ini secara kebahasaan saya membahasakannya. Jadi pengetahuan Allah itu disuplai dari ginilah untuk dulu. Kita ini punya pengetahuan di dalam Al-Qur'an, seringkali kita diminta pertanggungjawabkan inna sam'a wal basara wal fu'ad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ada 3 poin ya. 1 telinga, 2 mata, 3 hati. Sebenarnya ini kan merujuk kepada 2 tipikal pengetahuan. Yang satu disebut dengan physical ya, atau biasanya disebut dengan technical, sama satunya apa biasanya? Technical knowledge sama theoretical knowledge. Oke. Biasanya ada theoretical, ada practical, atau disebut dengan physical atau satu
infer knowledge, yang kedua Soft physical skill. tadi, ya. Jadi kan Soft begini, skill lah, doktor. gimana? Soft skill. Mungkin agak berbeda, ya bisa juga soft skill itu. Tapi maksudnya gini, pengetahuan itu ada yang bersifat teoritis, ada yang bersifat teknikal. Maksud saya begini, yang teknikal itu yang bisa kita gimana ya? Gini. Amali ya doktor, application. Ya, maksudnya begini Kak, ada pengetahuan yang kita belum bisa mengaplikasikan karena tidak ada contohnya. Tapi kita bisa bayangkan. Kalau kita belajar astronomi, katakanlah, kita tidak pernah ketemu Jupiternya, tidak pernah bisa sampai, tapi kita bisa membayangkan gerakannya dan segala macamnya dengan bantuan matematik. Secara teori kita bisa katakan, begini, misalnya begitu ya. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu nanti banyak yang bersifat theoretical, maksud saya. Jadi orang menurunkan misalnya kayak Newton membayangkan gravitasi, itu sebenarnya gimana caranya? Dengan matematik. Namanya theoretical knowledge. Ya, begini dan seterusnya. Nah, theoretical knowledge itu sebenarnya jauh lebih luas ya dibanding practical atau technical knowledge. Karena begitu sudah dipraktekkan, diimplemented, itu membutuhkan banyak hal yang seringkali bahwa practical knowledge kalah cepat dibanding theoretical knowledge. Gini, seperti kerjanya Stephen Hawking tetap duduk di kursi, tapi dia bisa cerita tentang Big Bang, cerita asal-muasalnya, bahwa dia cerita tentang misalnya benda langit itu begini, dari mana dia bisa kayak begitu? Theoretical knowledge. Dari dia menggunakan otaknya dan membayangkan benda segini, digambarkan bulat begini, kemudian kalau ada dan kayak begitu. Jadi makanya ilmu itu sifatnya dua, applied sama theoretical, bahasa yang lain. Oke? Nah, Al-Quran menggunakan inna sam'a wal basara wal fu'ada. Telinga sama mata itu merujuk kepada applied knowledge. Karena kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Experimental knowledge. Oke? Nah, dari kedua itu, bedanya dengan hewan adalah data yang kita dapatkan dari telinga dan mata itu, kemudian kita masukkan ke dalam kesadaran kita, namanya inferred knowledge. Karena dari situ kemudian jadi theoretical knowledge. Yang kata Al-Quran namanya hati. Karena hati itu juga alat untuk mengetahui, memahami, kata Al-Quranul Karim. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak berpikir dengannya. Oke, ini maksudnya bagaimana hati bisa berpikir, infer knowledge. Oke. Nah, sekarang ilmu pengetahuan itu yang kalau kita sederhanakan menjadi pengetahuan, knowledge. Jadi knowledge itu dari telinga, mata, sama hati kalau bahasa Al-Quran. Kalau bahasa sekarang namanya theoretical sama practical atau technical knowledge. Yang praktikal itu sumbernya dari data-data yang ada, melalui mata sama telinga, observasi, eksperimental. Yang infer itu dari theoretical. Oke? Nah, sekarang kembali. Ilmu manusia itu juga dikembangkan dari dua itu, melahirkan knowledge atau melahirkan science. Sekarang bayangkan, Allah juga sama dalam pengertian bahasa di dalam Al-Quranul Karim. Ilmunya Allah, Al-Alim itu disupport dengan As-Sami dan Al-Basir. Sekarang bayangkan, kalau hanya dengan mata kepala kita dan dengan telinga kita, terus saya tanya, jenis infer knowledge apakah yang bisa dihasilkan? Tentu sangat limited. Karena mata kita dan telinga kita sebenarnya adalah tool untuk melahirkan infer knowledge, kan begitu. Dan mata kita limited, telinga kita limited. Karena itu pengetahuan membutuhkan alat yang lebih hebat lagi. Agar apa? Agar kita bisa maximizing the knowledge, the science. Karena itu kita pakai mikroskop, mata kita nggak kuat. Karena itu kita pakai teleskop, karena mata kita nggak bisa.
Karena itu kita pakai yang lain, bukan telinga, untuk bisa dapat infrasonik, ultrasonik, sehingga kita punya X-ray, punya gamma ray, punya macam-macam, beta ray, punya macam-macam, gelombang-gelombang semuanya, menghasilkan radio, menghasilkan television, menghasilkan radar, dan seterusnya. Dari apa semua itu? Dari mengembangkan mata dengan mengembangkan telinga. Itu maksud saya, got the point. Jadi dari kalau kita mau mengembangkan mata kita sehingga menghasilkan mikroskop, menghasilkan alat-alat semuanya itu, nanti pengetahuan yang dihasilkan semakin sempurna, semakin hebat lagi, semakin hebat lagi. Pertanyaan saya, kita gunainlah katakanlah mikroskopik atau elektronik komputer atau apa sajalah, mikroskopnya yang sangat elektronik mikroskop misalnya, pakai teleskop yang paling top lah, atau menggunakan telinga atau apalah sekarang saya tidak tahu alatnya yang paling hebat sendiri, tetap saja dia limited. Kenapa? Karena kita yang meng-create. Kita yang meng-create. Sekarang Allah menyatakan semuanya itu tanpa limit. Sami'nya, pendengaran Allah unlimited. Penglihatan Allah unlimited, zahiran wa batinan. Sekarang bayangkan bagaimana lagi pengetahuan yang didapatkan. Ya, dulu sebelum ada mikroskop, pengetahuan miliknya manusia segini. Begitu ada mikroskop berkembang lagi. Ya, sama. Sebelum ada teleskop, Hubble teleskop, orang meyakini alam semesta statik. Begitu ditemukan oleh Hubble teleskopnya, kemudian sekarang kita menyadari ada expanding universe. Artinya, jika dua perangkat ini, Sami dan Basir, semakin besar, semakin baik, pengetahuan yang kita dapatkan semakin baik. Maka camkan, Allah punya Sami, punya Basir, Allah punya Sami dan Basir yang semuanya superlatif. Yang semuanya tidak ada batasannya, karena As-Sami Al-Basir. Maka bayangkan pengetahuan yang dihasilkan. Allah sempurna pengetahuannya, itu maksudnya. Karena itu, untuk makna yang pertama, ulama menyatakan Sami dan Basir ini untuk menghasilkan ilmu, pengetahuan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi As-Sami, Al-Basir, Al-Alim dia kait-mengkait. Sebagaimana inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi ya membentuk pengetahuan. Ada yang menyatakan sendiri-sendiri, Sami sendiri, Basir sendiri, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan. Tapi sekali lagi ini untuk menunjukkan, bayangkan sekarang kita ini diindra, kita ini dilihat oleh Allah SWT, didengar oleh Allah SWT dengan pendengaran yang amat sangat, atau beginilah, bayangin ya, kalau kita menggunakan CCTV di rumah kita akan mendapatkan gambaran 3D dari orang yang ada di rumah kita. Tetapi mungkin suara yang bisa dihasilkan limited, gambar yang dihasilkan limited, tidak begitu clear. Lihat, kalau kita pasang kamera yang lebih hebat lagi, namanya Basir, namanya Basoro ini tetap ya, kameranya sekian lebih detail lagi, gambarnya lebih sharp, segalanya, suaranya lebih jernih, dan kita makin melihat semuanya, kulit warnanya, segala macamnya. Sekarang bayangin kalau kita pakai yang lebih detail lagi. Ya, seperti pakai inframerah, kita bahkan bisa ngukur sampai kedalaman berapa, sebagaimana yang dihasilkan oleh satelit-satelit miliknya Amerika. Bahkan dia bisa melihat di mana ada emas, di mana ada itu, semuanya sudah kelihatan semuanya. Karena dia punya alat yang untuk melihat, vision-nya, yang bisa perceiving, bisa looking, bisa itu jauh lebih dalam lagi. Sekarang bayangin Allah Al-Basir, yang melihat semuanya dari diri kita, zahiran wa batinan. Allah Sami' yang mendengar kita secara sempurna, zahiran wa batinan. Maka kemudian apa yang terjadi? Orang yang tidak menyadari Sami dan Basir, maka dia akan melakukan amal seenaknya saja. Tapi nanti begitu dia dibangkitkan di yaumul kiamah dan menerima semua catatan amalnya, yang semuanya mulai dari yang small deed sampai yang besar, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya recorded, dia shock pada hari itu. Karena itu dia bilang, "Mali hadzal kitab? What's wrong with this book? Buku macam apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan."
Semuanya tertulis, terekam, recorded, rapi, dari yang kecil sama yang besar. Kenapa? Dia lupa Allah Sami'un Basir. Masya Allah. Tapi lihat, orang yang menyadari Allah sebagai As-Sami' dan Al-Basir, tentu dia akan hati-hati dalam beramal. Namanya wattaqullah. Dia akan conscious terhadap Allah. Dia akan mindful terhadap Allah SWT. Kenapa? Karena dia merasa sekarang dia didengar oleh Allah. Dia diamati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang merasa didengar dan diamati, maka dia tentu berbeda dengan orang yang tidak merasa didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's my conclusion, Kak Ha. Itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan. Semoga bisa difahami, dan silakan dicari ayat-ayat yang ada As-Sami' Al-Basir untuk dijadikan tadabbur lebih mendalam lagi. Demikian Kak Ha dari saya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya, dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Yahya serta sahabat-sahabat. Jadi marilah kita tutup kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Ya. Subhanallah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi ya. Di kelas yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima Assalamualaikum. kasih ya Ustaz. Terima kasih semua. Selamatlah ber-PKPB ya. Terima kasih Abira. Elok-elok semua. Ya, elok-elok semua jaga diri ya. Siapa host Kak Nazar boleh end?